Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma zdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Ayyuhal asatidzah rahmatullah alaikum. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam kajian kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah di hari yang kelima. Kita melanjutkan pembahasan tentang halatul raf'il ismi, yakni di pembahasan tentang al-fa'il. Di buku lama itu ada di halaman 44, di buku baru ada di halaman 76. Di kaidah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yajibu ta'nisul fi'li ma'al fa'il. Wajib mentakniskan fi'il beserta fa'ilnya. Idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan hakikian ghaira munfasilin anil fi'li. Jadi wajib fi'il itu ditakniskan. Kalau dia fi'il madhi, yakni dengan menambahkan tak taknis. Kalau dia fi'il mudhari dengan tak mutaharrikah, sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Kapan itu? Jika fa'ilnya adalah isim zahir, bukan isim dhamir, yang mu'annasan hakikian, mu'annas hakiki. Apa itu mu'annas hakiki? Yakni al-mu'annasul haqiqiyu huwa kullu ismin dalla ala insanin au hayawanin yalidu au yabidu. Ya, yaitu isim yang menunjukkan manusia atau hewan yang melahirkan atau yang bertelur. Nah, jadi ghaira munfasilin anil fi'li, dan fa'ilnya itu tidak terpisah, ya. Tidak terpisah dengan adanya satu atau lebih pemisah. Jadi langsung setelah fi'il, fa'il gitu. Jadi ada 3 syaratnya tadi, wajib ditakniskan. 1, isimnya isim zahir, bukan isim dhamir. Yang kedua, muannasnya muannas hakiki, yakni manusia atau hewan yang melahirkan atau bertelur, bukan muannas majazi. Apa itu muannas majazi? Nanti kita bahas. Dan yang ketiga, syaratnya dia langsung, tidak terpisah dengan satu atau lebih pemisah. Artinya, kalau ternyata isimnya itu isim dhamir, maka tidak wajib fiilnya itu ditakniskan. Kalau ternyata fa'ilnya itu mu'annas, tapi mu'annasnya majazi, maka juga tidak wajib untuk ditakniskan. Atau mungkin dia isim zahir, mu'annasnya mu'annas hakiki, tapi dia dipisah oleh satu atau lebih fasil, ya, pemisah, maka dia juga tidak wajib mentakniskan fi'il. Nah, mentakniskan fi'il itu ada 2, kemarin sudah dibahas. Yang pertama dengan menambahkan tak taknis sakinah pada fi'il madhi, atau tak mutaharrikah pada fi'il mudhari. Contoh, safarat Fatimatu, yang telah pergi, telah melakukan safar Fatimah. Nah, di sini safarat menggunakan tak taknis karena Fatimah itu isim zahir, muannasnya hakiki. Kemudian fi'il dengan fa'il langsung, tidak dipisah oleh satu fasil atau lebih. Contoh kedua, tatirul yamamatu, burung yamamah, ini jenis burung itu sedang terbang. Nah, tatiru itu fi'il mudhari, di depannya ada tak mutaharrikah. Yamamah itu
isim dhahir. Yang kedua dia muannasnya hakiki karena jenis hewan yang bertelur. Dan tidak ada pemisah antara fiil dengan fa'ilnya. Maka dalam hal ini wajib fiilnya itu ditakniskan. Yang mbak, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ala mu'annasin hakikiyin aw majazin. Yang kedua itu adalah jika fa'ilnya itu dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, bukan isim zahir, ya. Nah, tapi dhamir ini itu kembali kepada mu'annas hakiki atau mu'annas majazi. Maka dalam kondisi ini fiilnya wajib ditakniskan. Apa itu mu'annas majazi? Al-mu'annasul majaziyu huwa kullu ismin, adalah setiap isim dalla ala mu'annasin, yang menunjukkan mu'annas ghaira haqiqiyyin, tidak hakiki, wa amalathul arabu majazan muamalatul muannasi, dan orang Arab itu menganggapnya dia itu secara majazi muannas. Ya, contoh mindodatu, meja kecil, mindodah itu dianggap muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh di ujungnya. Kemudian asyamsu, matahari. Nah, asyamsu ini oleh orang Arab juga dianggap sebagai muannas. Nah, karena dia bukan manusia, bukan pula hewan yang melahirkan atau bertelur, maka dinamakan mu'annas majazi. Secara majazi dia dianggap mu'annas. Contoh, Zainabu hadarat. Nah, ini contoh mu'annas hakiki. Zainabu itu mu'annas hakiki. Nah, setelahnya fi'il, yakni hadarat. Nah, fi'ilnya ini wajib ditakniskan. Kenapa? Karena hadarat itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir, dhamir tersembunyi yang kembali kepada mu'annas hakiki, yakni Zainab. Nah, gitu. Maka dalam hal ini hadarat wajib ditakniskan. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu ala mu'annasin hakikiyin, yakni Zainab. Kemudian yang kedua, asyamsu tala'at, matahari telah terbit. Nah, asyamsu ini mu'annas, mu'annas majazi. Setelahnya fi'il. Fi'il itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, yang dhamir mustatirnya itu ya'udu ala mu'annasin majaziyin, yakni asyamsu. Nah, dalam dua kondisi ini fi'il wajib ditakniskan. Kaidah ke-6, yajuzu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili. Kalau ini boleh mentakniskan fi'il, ya, beserta fa'ilnya, maksudnya mengikuti fa'ilnya. Kalau yang ke-6 tadi, ke-5 tadi wajib. Kalau 6 ini jaiz. Al-alif idza kana al-fa'ilu haqiqiyat ta'nisi mafsulan an fi'lihi. Nah, itu. Jika fa'ilnya itu hakiki, mu'annas hakiki, ya, ta'nis mu'annas hakiki, mafsulan tapi dia dipasil, dipisah, an fi'lihi. Kalau tadi nggak ada pemisah kan wajib. Nah, ketika ada pemisah maka boleh. Makna boleh berarti boleh ditaknis, boleh juga tidak ditaknis. Contoh, safarat amsi Fatimatu. Kemarin Fatimah telah berangkat. Nah, di sini Fatimatu sebagai fa'il dan safarat sebagai fi'il dipisah oleh amsi. Ya, keterangan waktu. Maka boleh juga nanti kalimatnya safara amsi Fatimatu. Jadi safaronya tidak menggunakan tak taknis. Jadi boleh ditakniskan, boleh pula tidak ditakniskan. Wa in kana al-faslu bi illa. Nah, jika pemisahnya itu dengan adatul istisna, yakni illa. Rujiha tajridul fi'li minat ta'i. Maka dirajihkan, ya, yang dirajihkan itu adalah membebaskan fi'il dari ta. Artinya fi'ilnya itu tidak ditakniskan. Contoh, manalal jaizatu manalal jaizata illal faizatu. Ya, tidak ada yang memperoleh hadiah kecuali orang yang berprestasi. Manalal jaizata illal faizatu. Jadi manya manafiyah, ya, nala itu fiilnya,
fi'il madhi, kemudian jaizata itu maf'ul bihnya. Jadi manalal jaizata itu maf'ul bih, illal faizatu, kecuali orang yang berprestasi. Kenapa kok al faizatu itu menjadi fa'il? Karena belum ada fa'ilnya. Jadi setelah illa, kalimatnya negatif, manalal jaizata itu negatif dan belum sempurna. Ya, belum sempurna. Maka isim sesudah illa berfungsi sebagai penyempurna. Karena belum ada fa'ilnya, berarti al-faizatu itu menjadi penyempurna sebagai fa'il. Karena fa'il berarti marfu dengan tanda dhammah. Nah, dalam hal ini nalanya boleh dirajihkan tidak bertak, sehingga nalat misalkan. Meskipun kalau ingin mengambil pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, berarti dibolehkan menambahkan tak menjadi nalat. Ya. Selanjutnya ba idza kana al fa'ilu isman zahiran majaziyat ta'nis. Ya, jika kananya itu adalah fa'il jika fa'ilnya itu isim zahir, ta'nis majazi. Ya, bukan hakiki. Karena tadi syarat wajib itu kan yang hakiki. Contoh, tatlu'u syamsu, boleh juga yatlu'u syamsu. Tatlu'u itu berarti ditakniskan, yatlu'u berarti ditazkirkan, laki-laki. Nah, itu ya, karena kenapa? Karena fa'ilnya itu mu'annas majazi, bukan hakiki. Jim, idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin. Jika fa'ilnya itu jamak taksir, dibaca jam'a karena dia khabar kana. Jika fa'ilnya itu jamak taksir. Contoh hadaratil qudatu au hadaral qudatu. Jadi boleh hadarat al-qudatu, qudat itu jamak taksir dari qadi. Maka boleh dibaca hadarat, boleh pula hadoro, karena fa'ilnya jamak taksir. Nah, di sini jadi supaya nanti kalau ketemu kalimat seperti ini, nanti kita tidak bisa menyimpulkan ya bahwa al-qudatu itu pasti, kalau misalnya ada kalimat hadaratil qudatu, oh berarti al-qudah itu berarti muannas misalkan, karena ada tak taknis. Nah, belum tentu. Karena secara kaidah memang dia boleh hadaratil qudatu, boleh juga hadaral qudatu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dia pasti jenis isimnya taknis misalnya atau muannas. Baik, yang ketujuh, la yustaratu an ayyatiya al-fa'ilu ba'dal fi'li mubasyaratan. Tidak disyaratkan fa'il itu terletak setelah fi'il secara langsung. Bal yajuzu ayyafsila bainahuma fasilun au aktsar. Tapi boleh saja antara fi'il dengan fa'il itu dipisahkan oleh satu pemisah atau lebih. Contoh, a'jabani fil hadiqati azharuha. Ya. A'jabani fil hadiqati azharuha. Mengagumkanku di taman ini azharuha, bunga-bunganya. Nah, jadi kalau kita i'rab ini a'jaba itu fi'ilnya fi'il madhi ikut wazan bisa fi'il madhi jadi a'jaba ya. Bisa juga ajiba ya'jabu jadi a'jabuni, sedang mengagumkanku. Tapi ya sama-sama pakai hamzah. Af'ala itu juga hamzah di depan. Ya, jadi ada dua kemungkinan cara baca. Bisa dibaca a'jaba, bisa dibaca a'jabu sebagai fi'il mudhari. Ya, mutakallim itu adalah maf'ul bihnya, fil hadiqah itu nanti keterangannya jar majrur. Nah, belum ada di sini fa'ilnya. Fa'ilnya ternyata azharuha. Azhar itu fa'ilnya dan dia jamak dari zahrun, jamak dari bunga. Jadi azhar itu bunga-bunganya. Nah, dalam hal ini dipisah oleh fil hadiqah.
Sebenarnya azharu itu ya termasuk jamak taksir. Ya, muannas dia. Muannas. Jadi bisa seandainya a'jabatni. Nah, tapi karena dia dipisah ya, dipisah oleh fil hadiqah, maka boleh juga a'jaba. Azharu fa'ilun lil fi'li a'jaba. Berarti betul nih a'jaba. Marfu'un. Marfu azharu itu marfu. Ya, bidhammah. Nah, ini contoh untuk menjelaskan bahwa fi'il dengan fa'il itu tidak harus langsung bertatai jarang banjar ya, tapi bisa dipisah. Wa katsiran ma yataqaddamul maf'ulu bihi 'alal fa'ili fayafsilu bainahuma bainal fi'li. Katsiran kebanyakan maf'ul bihi itu dikedepankan atas fa'il. Fayafsilu bainahu wa bainal fi'li, maka maf'ul bihi yang dikedepankan itu juga berfungsi sebagai fasil, sebagai pemisah antara fi'il dengan fa'il. Contoh, yajnal qatnal fallahu. Yajnal qatnal fallahu. Ya, sedang memetik. Apa yang dipetik? Al-qatna, kapas. Berarti kapas di sini maf'ul bih. Al-fallahu, petani kapas. Jadi petaninya sebagai fa'il. Nah, di sini dipisah. Nah, tidak langsung. Maka yang pertama faidahnya yang kita bisa ambil, fa'il itu tidak selalu bertatai dengan fi'il. Yang kedua, dari sisi ta'nis tadi, al-fallah ya di sini mudzakkar ya, laki-laki. Maka iya jena, kalau ini jelas. Dan fallah ini termasuk hakiki. Al-qatna maf'ulun bih mansubun bil fathati. Al-fallahu fa'ilun marfu'un bid dhammati. Ya, langsung ke kaidah nomor 8. Tajdurul mulahadhatu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniun lil ma'lumi ta'ayyana wujudu fa'ilin di hadzal fi'li. Ya, sepantasnya diperhatikan, warning gitu ya, bahwa di mana saja atau dimanapun ya terletak pada kalam, jika ada fi'il mabni maklum, ada fi'il yang aktif, binanya maklum, maka sebuah keniscayaan adanya fa'il li hadzal fi'li. Itu bahasa sederhananya, pada fi'il aktif atau maklum itu harus ada fa'ilnya. Jadi fi'il itu menghajatkan kepada fa'il ya, fi'il yang maklum. Wa yumkinu ta'arrufu 'alal fa'ili bi wad'i ismil istifhami, dan memungkinkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi fa'il itu dengan meletakkan kata tanya, man lil akil au madza li ghairi akil. Man, siapa yang mengerjakan, atau apa yang terjadi untuk yang tidak berakal. Qablal fi'li fi sighatil ghaibil mufrad. Ya, qablal fi'li sebelum fi'il pada sighah ghaib mufrad, pada susunan kalimat yang ghaib mufrad. Fayakunul jawabu wal fa'il. Nah, jawaban atas dua pertanyaan tersebut, man atau madza, itulah fa'ilnya. Contoh, takallamal khatibu bisyaja'atin. Telah berbicara ya, berorasi. Khatib ya, seorang khatib bisyaja'atin, dengan penuh keberanian. Nah, lalu kita munculkan pertanyaan, man takallam. Ya, siapa yang bicara? Al-jawab al-khatib. Ya, jawabannya adalah al-khatib, yang bicarakan al-khatib, yang berorasi al-khatib. Idzan al-khatibu fa'ilun. Maka kalau begitu khatib adalah fa'il.
Contoh lain, hadaral mu'tamiru, hadaral mu'tamira arba'una manduban. Ini muktamar, bukan muktamir ya, muktamar. Hadaral mu'tamara arba'una manduban. Telah hadir di konferensi ya 40 orang perwakilan. Jadi pertanyaannya, man hadara? Siapa yang hadir? Al-jawab arba'un, 40. Idzan arba'una fa'ilun. Maka arba'un itu adalah fa'ilnya. Sedangkan muktamar itu maf'ul bihnya. Kalau muktamir, nah itu mungkin fa'il, tapi ini dibaca muktamar ya. Telah hadir di konferensi arba'una manduban. Jadi arba'un itulah yang merupakan fa'il. Adapun mandub itu adalah tamyiz. Ingat rumus jim, mam, mim. Ini untuk rumus yang mam. Mufrad mansub. Manduban. Selanjutnya, wafiqu ala hadzal ra'yi. Saya setuju dengan pendapat ini. Man yuwafiqu? Siapa yang setuju? Nah, pertanyaannya al-jawabu dhamirun taqdiruhu ana. Ya. Idzan al-fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Jadi saya fa'ilnya. Taqarrara ta'jilun natijati. Telah disepakati, telah ditetapkan ta'jilun natijati. Ya, pengunduran hasil atau penundaan hasil. Kalau ta'jil itu penyegeraan, tapi kalau ta'jil dengan alif hamzah itu artinya pengunduran atau penundaan. Madza taqarrara? Apa yang diundurkan? Al-jawabu ta'jilun natijah. Maka ta'jilun ya ta'jilu fa'ilun. Kaidah nomor 9. Qad yuhdhaful fi'lu wa yabqal fa'ilu. Terkadang fi'il dihapus dan yang tersisa hanya fa'il. Contoh, kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun dan antum dalam kebaikan. At-taqdiru yuqbilu kullu amin wa antum bi khairin. Aqbala yuqbilu. Datanglah setiap tahun, jadi tahun berganti maksudnya ya. Wa antum bi khair, sementara kalian tetap terus dalam kebaikan. Gitu. Jadi kullu fa'ilun li fi'li mahdhufin, li fi'lin mahdhufin. Jadi kullu itu adalah fa'il untuk fi'il yang dihapus, taqdiruhu yuqbilu. Jadi kullu amin wa antum bi khairin itu lengkapnya kalimat adalah yuqbilu kullu amin wa antum bi khairin. Kaidah ke-10 yang terakhir. Al-aslu ayyaqa al-fa'ilu ba'da fi'lin. Pada asalnya ya, fa'il itu terletak setelah fi'il. Ka'amsilatis sabiqah. Seperti contoh-contoh sebelumnya. Illa anna kullan minal masdari au ismil fa'ili au sifati al-musyabbahah qad yu'malu amal al-fi'li fa yarfa'u fa'ilan. Hanya saja seluruh masdar atau isim fa'il atau sifat musyabbahah qad yu'malu amal al-fi'li, terkadang dia beramal dengan amal fi'li, fa yarfa'u fa'ilan, maka dia merofakkan fa'il. Contoh, ja'ar rajulul fadilu akhuhu. Ya, ja'ar rajulul fadilu akhuhu. Nah, akhuhu di sini fa'ilun lismil fa'il, yakni al-fadil. Ya, jadi sekali lagi akhuhu itu adalah fa'il. Jadi kalau kita rinci begini kalimatnya. Ini jumlah fi'liyah karena ja'a. Fa'ilnya apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu itu fa'il dari ja'a. Karena fa'il maka marfu' tanda marfu'nya dhammah. Nah, al-fadilu itu sifat dari ar-rajulu. Ya. Karena dia sifat berarti dia termasuk isim sifat. Ya, istilahnya termasuk juga isim fa'il ya, ismul fa'il atau sifat musyabbahah.
Nah, karena dia isim fa'il atau sifat musabbahah, maka dia harus punya fa'il. Nah, fa'ilnya dalam hal ini adalah akhuhu. Ya, akhuhu fa'ilun lismil fa'il, yakni al-fadil, isim fa'il. Nah, karena akhuhu itu termasuk asmaul khamsah, rafa'nya adalah dengan tanda wawu. Jadi akhuhu. Kemudian contoh yang kedua, dakhaltu bustanan jamilan. Saya memasuki atau mendatangi taman yang bagus. Manzaruhu, pemandangannya. Nah, manzaruhu di sini adalah fa'ilun li sifah musyabbahah, adalah fa'il bagi sifah musyabbahah, yakni jamilan. Nah, jamilan ini kan sifat dari bustan. Bustan itu maf'ul bih, mansub, tanda mansubnya fathah. Kemudian datang sifat, yakni jamilan. Jamil itu sifat dari bustan. Nah, dan dia sifat musyabbahah. Dan sifat musyabbahah itu menghajatkan adanya fa'il. Mana fa'ilnya? Yakni manzor, manzoruhu. Maka manzoru marfu dengan tanda dhammah. Fasayati syarhu dzalika tafsilan 'inda dirasatil mushtaqat fi juz'is tsani minal kitab. Dan akan datang syarah secara rinci tentang pembahasan ini nanti ketika membahas juz kedua dari kitab ini. Baik, sampai di sini mungkin ada yang hendak didiskusikan dulu. Anggota grup Zoom mulakhas. Oke, silakan. Baik. Ya, ada dua fa'il. Fa'il pertama untuk dakhala, ya. Fa'il pertama untuk dakhala. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, yakni ana. Dhamir tersembunyi yakni ana. Nah, yang kedua adalah fa'il untuk jamilan. Kenapa jamilan itu memerlukan fa'il? Karena tadi qad yu'malu amal al-fi'li. Jadi ada tiga tadi ya yang disebut masdar, kemudian isim fa'il, kemudian sifah musyabbahah. Nah, tiga ini dia qad yu'malu amal al-fi'li. Terkadang dia beramal seperti amalnya fi'il. Nah, karena dia beramal fi'il maka dia menghajatkan fa'il. Karena kaidah sebelumnya kan kalau ada fi'il maklum dia harus ada fa'ilnya. Nah, yang fa'ilnya itu tadi disebut fayarfa'u fa'ilan, dan dia merafa'kan fa'ilnya karena memang fa'il itu marfu. Nah, maka jamilan, contoh jamilan, ini jamilan ini termasuk sifat musyabbahah. Tentang apa itu sifat musyabbahah, apa itu masdar, apa isim fa'il nanti dibahas di juz kedua dari kitab ini, yakni ketika membahas ilmu tasrif. Nah, karena jamilan itu sifat musyabbahah, maka dia perlu fa'il. Maka apa fa'ilnya di sini? Fa'ilnya disebutkan dalam kitab ini yakni manzaru. Ya, manzaruhu. Maka manzaru sebagai fa'il, karena fa'il maka dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi betul ya, ada dua fa'il. Fa'il pertama untuk dakhala, fa'il kedua untuk jamilan. Jamilan ini masdar juga sebenarnya dari kata jamula yajmulu jamilan. Nggih. Wallahu taala. Ada lagi? Oke. Tafadholi. Ya, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Saya belum bisa jawab ini. Belum bisa jawab. Karena
eh, ya biasanya tipsnya memang kalau ada kasus gitu, ada pertanyaan, baru kemudian saya cari jawabannya. Nah, jadi eh, kita mengandalkan bacaan-bacaan juga. Jadi kalau ada kitab-kitab ya seperti ini, persis jawabannya mirip dengan yang ditanyakan Ustadz Zulkifli kapan waktu itu. Mengetahui dia itu mahzub segala macam bagaimana Ustadz? Ya, banyak-banyak baca buku-buku yang menjelaskan tentang i'rab. Itu saja mungkin tipsnya. Jadi seperti ini ya, kita tahu bahwa kullu amin wa antum bi khair. Itu setelah membaca buku ini. Nah, maka berarti ya sementara solusinya itu adalah banyak-banyak membaca buku-buku yang menjelaskan i'rab. Nah, di i'rab itu jelaskan ini dihapus. Ya, misalkan begitu. Akhirnya kita jadi tahu bahwa itu dihapus. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya banyak-banyak baca. Ya. Itu saja mungkin. Mohon maaf. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ke selanjutnya yakni naibul fa'il. Jadi penyebab marfu selanjutnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'ili ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli. Jadi yang disebut naibul fa'il itu adalah isim marfu yang terletak sesudah fi'il yang binanya itu majhul atau pasif. Jadi ingat, ketika fi'il itu maklum, ya yang dicari adalah fa'il. Tapi kalau fi'ilnya majhul atau pasif, yang dicari adalah naibul fa'il atau pengganti fa'il. Wa yahillu mahallal fa'ili ba'da hadfihi, dan dia itu menempati posisi fa'il setelah fa'ilnya itu dihapuskan. Ya, jadi fa'ilnya hilang lalu kemudian diisi oleh naibul fa'il. Wa hadful fa'ili yakunu imma lil ilmi bihi awil jahli bihi awil khawfi minhu aw alaihi. Nah, fa'il itu bisa dihapus karena 3 kondisi, 3 sebab. Yang pertama karena imma lil ilmi bihi, bisa jadi karena saking jelasnya sesuatu itu. Jadi misalkan khuliqal insanu dha'ifan. Dalam Quran ada ayat khuliqal insanu dha'ifan. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Menghadapi virus yang kecil saja keteteran begitu kan, heboh dunia. Nah, khuliqa pada ayat itu jelas. Siapa yang mencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian lafzul jalal Allah itu dihapuskan. Jadilah kemudian dipasifkan khuliqa. Asalnya apa? Khalaqallahul insana dha'ifan. Itu kalau kita maklumkan, kita buat pasif kalimatnya. Khalaqallahul insana dha'ifan. Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Lalu karena sudah saking jelasnya bahwa yang mencipta itu Allah, lafzul jalal Allah dihapuskan. Kemudian khalaqa dimajhulkan menjadi khuliqa. Nah, al-insana yang asalnya maf'ul bih akhirnya menempati posisi fa'il yang dihapuskan tadi. Jadi ruang kosongnya itu diisi, diganti oleh maf'ul bih. Nah, maf'ul bih yang menempati posisi fa'il itu menjadi namanya naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu sebagaimana fa'il, maka i'rabnya rafa. Sama dengan contoh yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu jelas bahwa yang bisa mengguncangkan bumi dengan sedahsyatnya, sehancur-hancurnya itu hanya Allah. Ya, jadi lil ilmi bih. Kutiba alaikumusiyam. Itu juga jelas siapa yang mewajibkan. Idza syamsu kuwirat. Ya, juga sama. Ya, siapa yang bisa membelah langit kecuali Allah? Karena saking jelasnya maka disebutkan kuwirat, bukan kawarat. Awil jahli bihi, atau karena ketidaktahuan. Jadi karena ketidaktahuan siapa pelakunya, akhirnya kemudian dipasifkan. Atau khauf minhu, atau takut. Ya, contoh ada kalimat suriqal, ya misalkan ada kehilangan
suriqal qalam misalkan, suriqal qalam atau suriqal kitab, buku itu telah dicuri, pulpen itu telah dicuri, jadi suriqa. Kenapa dibaca suriqa, dipasifkan? Karena tidak tahu siapa pencurinya. Seandainya tahu pencurinya, misalkan Ahmad, maka bisa dikatakan saroko Ahmadul qalama, Ahmad telah mencuri pulpen. Atau saroko Ahmadu, jangan Ahmad ya, gak bagus namanya, Ahmad pencuri. Yang lain lah itu ya, Zaid. Saroko Zaidun al-kitaba. Nah, tapi karena kalau belum tahu, maka dipasifkan menjadi suriqal kitab. Contoh itu ya. Contoh lain, huzimal aduwu, musuh telah dikalahkan. Al-aduwu naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammati. Jadi aduwu di sini naibu fa'ilin marfu' dengan tanda dhammah. Seandainya diaktifkan gimana? Seandainya dibuat aktif kalimat hazamal muslimunal aduwa, misalkan begitu. Kaum muslimin telah mengalahkan musuh. Nah, karena kaum musliminnya dihilangkan, menjadi yang asalnya adua maf'ul bih menjadi naibul fa'il, jadi aduwu, uzimal aduwu. Wa aslul jumlati hazama jaisunal aduwa. Nah, ini contoh dalam kalimat ini. Asalnya adalah hazamal jaisuna, pasukan kita telah mengalahkan musuh. Falamma hudhifal fa'ili, ketika fa'ilnya dihapus, yakni jaisuna lil ilmi bihi, karena jelasnya buniyal fi'lu lil majhuli, maka binalah, maksudnya disusunlah fi'ilnya itu dalam bentuk bina majhul. Wa halal maf'ulu bihi mahallal fa'ili, dan kedudukan maf'ul bih itu menempati posisi fa'il. Wa summiya naibu fa'ilin, maka dia dinamakan naiba fa'ilin, dinamakan naibul fa'il. Kaidah kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'addiyan. Fi'il itu terkadang muta'addiyan. Ai lahu maf'ulun bihi wahidun aw aksar. yakni fi'il yang memerlukan maf'ul bih, objek, baik satu atau lebih. Wa imma laziman, terkadang juga laziman, ai laisa lahu maf'ulun bih, yakni fi'il yang tidak perlu maf'ul bih. Istilahnya intransitif. Fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bih wahidun wa hudhifal fa'ilu, jika fi'ilnya itu punya satu maf'ul bih lalu fa'ilnya dihapus, rufi'al maf'ulul bihi ala annahu naibu fa'ilin kama fi misalis sabiqah, ya. Maka maf'ul bih itu dirofakkan karena dia menempati posisi naibul fa'il seperti pada contoh sebelumnya. Jadi maksudnya gini, fi'il itu ada yang perlu maf'ul bih, ada yang tidak perlu maf'ul bih. Fi'il yang perlu maf'ul bih namanya fi'il muta'addi. Yang tidak perlu maf'ul bih namanya fi'il lazim atau fi'il intransitif. Kalau perlu objek namanya transitif. Nah, fi'il yang perlu objek atau muta'addi atau transitif itu ada dua jenis. Ya, ada yang hanya menghajatkan satu maf'ul bih, ada yang hanya perlu satu maf'ul bih, ada yang perlu lebih dari satu maf'ul bih. Ketika dia hanya punya satu maf'ul bih dan fa'ilnya itu dihilangkan, ya, maka maf'ul bih ini menempati posisi fa'il. Karena dia menempati posisi fa'il, maka i'rabnya menjadi rofa, gitu ya. Itu jenis pertama yang punya maf'ul bih. Yang kedua, yang punya dua maf'ul bih atau lebih. Kalau dia punya dua maf'ul bih, ketika fa'ilnya hilang, dihapus, maka maf'ul bih yang pertama menempati posisi fa'il, jadilah dia naibul fa'il, maka i'rabnya rofa. Sedangkan maf'ul bih kedua, ketiga, dan seterusnya itu tetap nasab nanti dia, ya. Jadi yang rofa itu hanya maf'ul bih yang pertama. Dan kalau dia hanya punya satu maf'ul bih, maka maf'ul bih itulah yang kemudian menjadi rofa karena menempati posisi fa'il. Mudah-mudahan jelas. Ba idza kana al-fi'lu lahu aksara min maf'ulin bihi. Ya, kenapa dibaca aksara ya Ustazah Ismah?
Karena dia khobar dari kana. Idza kana al-fi'lu lahu aktsara min maf'ulin bihi wa hudzifal fa'ilu, jika dia punya lebih dari satu maf'ul bih dan dihapus fa'ilnya, fa innal maf'ula bihil awwala, maka maf'ul bih yang pertama yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin. Nah, maf'ul bih yang pertama dirafa'kan karena dia naibul fa'il. Wa yabqa ghairuhu mansuban, dan tetaplah selainnya, selain yang pertama tadi, tetap dengan i'rab mansub. Contoh, u'tiyan najihu jaizatan. U'tiyan najihu jaizatan, diberikan kepada yang lulus berupa hadiah. An-najihu di sini naibu fa'ilin, naibul fa'il marfu'un bidhammah. Sedangkan jaizatan itu maf'ul bih mansub dengan tanda fathah. Wa aslul jumlah, asal kalimatnya itu adalah a'tal, ya, muallimu an-najiha jaizatan. A'tal muallimu an-najiha jaizatan. Telah memberikan, ya, siapa yang memberi? Muallim, guru. Jadi muallim dalam ini fa'ilnya. Siapa yang diberi? An-najiha, orang yang lulus. Nah, ini maf'ul bih pertama. Berupa apa pemberiannya? Jaizatan, hadiah. Ini maf'ul bih yang kedua. Jadi ini a'ta adalah fi'il yang perlu dua maf'ul bih. Nanti akan dibahas secara khusus. Nah, karena dia punya dua maf'ul bih, ketika muallimnya dihapus, ya, fa'il, falamma hudzifal fa'ilu wa huwal muallim, ya, halal maf'ulu bihi awwalu mahallahu wa huwa najihu. Maka jadilah maf'ul bih yang pertama itu menempati posisi fa'il. Ya, maka dia dirafa'kan, an-najihu dirafa'kan dengan tanda dhammah. Wa yabqi al-maf'ulu bih tsani, al-maf'ulu bihi tsani, dan tetap maf'ul bih yang kedua dengan i'rab mansub, yakni jaizatan. Nah, gitu, mudah-mudahan jelas. Jim. Wa idza kana al-fi'lu laziman. Nah, tadi itu untuk pembahasan fi'il muta'addi, transitif yang perlu objek. Yang kedua inilah jika fi'ilnya itu laziman, tidak perlu objek. Wa hudhifa fa'iluhu, lalu dihapus fa'ilnya. Wa buniyal fi'lu lil majhuli, lalu fi'ilnya dibina, dibentuk, diubah menjadi bentuk majhul. Jaza ayyakuna naibal fa'ili masdaran au dzarfan au mutasarrifan au jaran wa majruran. Maka boleh jaza ayyakuna naibal fa'ili, naibul fa'ili, ya, naibul fa'ili isim kanannya. Jaza ayyakuna naibul fa'ili, boleh naibul fa'ilnya itu berupa masdaron. Nah, masdaron ini nanti khobar yakuna, berupa masdar atau dzarfan mutasarrafan, masdar yang mutasarraf yang berubah, au jaran wa majruron, atau berupa jar dan majrur. Contoh, yutanazzahu, ya, yutanazzahu fil hadaiqi. Yutanazzahu fil hadaiqi, dikunjungi, ya, fil hadaiqi, taman-taman. Nah, fil hadaiqi jarun wa majrurun naibu fa'ilin, dia adalah naibul fa'il. Wa aslul jumlah, ya, kalimat itu asalnya kalau bentuk aktifnya adalah yatanazzahul. Jadi dari tanazzaha yatanazzahu, yatanazzahun nasu fil hadaiqi, masyarakat mengunjungi taman-taman. Falamma hudzifal fa'ilu, ketika fa'ilnya dihapus, yakni an-nasu, wa huwa an-nasu, wa buniyal fi'lu lil majhul, fi'ilnya dibuat majhul, asbahal jaru wal majruru naiba fa'ilin, maka jadilah jar dan majrur itu sebagai naiba fa'il. Nah, asbaha, ingat ya, asbaha itu saudaranya kana. Jadi jarunya isim asbaha,
dan al-majruru itu atof, maka dia tidak kita anggap sebagai khobar asbaha. Khobar asbaha mana? Naiba fa'ilinnya itu khobar asbahanya. Jadi karena kalau kita berhenti kalimatnya asbaha jaru wal majruru, kalimatnya itu belum sempurna. Berubah menjadi apa? Kan begitu. Belum sempurna. Nah, ini cara kita mengetahui mana yang isim asbaha, mana yang khobar asbaha. Ini khobar asbahanya adalah naiba fa'ilin. Jadi jadilah jar majrur itu sebagai naibul fa'il. Asalis yang ketiga, yusammal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lumi li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah. Dinamakan fi'il itu beserta fa'ilnya itu mabniyan lil ma'lum, ya disebut maklum, aktif. Li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah, karena fa'ilnya itu disebut dalam kalimat, jadi diketahui. Maklum itu kan diketahui. Isim maf'ul dari alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Nah, maklum itu diketahui, maka disebut maklum karena disebutkan dalam kalimat, ya, entah disebutkan secara zahir ataupun secara mustatir, bukan batin. Zahir lawannya batin. Kalau dalam ilmu nahwu zahir lawannya mustatir. Wabitali fahuwa maklum, maka dia diketahui. Wa yusammal fi'lu ma'an naibil fa'ili mabniyan lil majhul. Sementara fi'il yang ada naibul fa'ilnya itu dinamakan majhul li'anna fa'ilahu hudhif, karena fa'ilnya dihapuskan, fasara majhulan, karena fa'ilnya dihapus jadilah dia tidak diketahui, majhulan. Ya, itu istilah, ya, pengenalan istilah maklum dan majhul. Kenapa disebut maklum? Kenapa disebut majhul? Kemudian ar-rabi yang keempat, tataghayyaru suratul fi'li inda bina'ihi lil majhul. Tampilan fi'il itu berubah ketika binanya menjadi bina majhul. Dari maklum jadi majhul itu mengalami perubahan surahnya, bentuknya. Fal fi'lul madhi. Nah, ini kaidahnya, ya. Di 5 juz sebenarnya sudah ada di buku 5 juz Mahir Baca Kitab Pondok. Mislun sana'an najarul asasa. Oh, kaidahnya di atas, ya. Yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Nah, itu kaidahnya. Mendomahkan huruf awalnya dan mengkasrohkan sebelum huruf akhirnya. Jadi apa tadi? Mendomahkan yang pertama dan mengkasrohkan sebelum akhir. Contoh, sona'an najaru al-asasa. Tukang kayu itu, tukang mebel itu membuat perabotan rumah. Ya. Ngomong-ngomong tukang kayu ingat seseorang. Ngomong-ngomong tukang mebel jadi ingat seseorang. Tapi jangan dilanjutkan, ya. Itu kajian politik. Sona'an najarul asasa. Tukang kayu itu membuat perabotan. Nah, sona'a itu maklum. Kalau kita ingin majhulkan, kaidahnya apa tadi? Mendomahkan huruf pertama, mengkasrahkan sebelum akhir, jadilah suni'al asasu. Perabotan rumah itu dibuat. Akramal muallimul faiza. Muallim, guru itu memuliakan orang yang beruntung, orang yang sukses. Dimajulkan menjadi ukrimal faizu. Orang yang sukses dimuliakan, dihormati. Itu yang pertama jika dia fi'il madhi. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in dumma sanihu ma'atai. Ya, ini kaidah selanjutnya. Jika fiilnya itu dimulai mabdu'an, diawali dengan ta, maka didomahkan yang keduanya bersama taknya. Jadi huruf taknya didomahkan, huruf pertama, dan huruf keduanya juga didomahkan. Contoh, tasallamat su'adul jaizata. Ya, jadi sini tasallamat dari kata tasallama, ikut wazan tafa'ala. Menjadi dimajulkan menjadi tusullima.
taknya didomahkan, sinnya juga didomahkan. Jadi tusullimat al-jaizah. Wa idza kana ma qabla akhirih alifan. Jika sebelum akhirnya itu alif. Nah, alifan ini karena khobar kana. Jika sebelum akhirnya itu alif, ya, kulibat, ya, kulibat ya'an wa kusira ma qablaha, maka dirubah alif itu menjadi ya'an, jadi kulibat. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, atau ini naibul fa'ilnya, ya. Takdiruhu hiya kembali kepada alifan. Kulibat, ya-nya itu diubah menjadi ya'an. Jadi ya wa kusira ma qablaha, dan dikasrahkan sebelum akhirnya. Ya, itu jika sebelum akhirnya itu huruf alif. Contoh, qala syahidul haqqa. Qala syahidul haqqa. Saksi itu berbicara benar, ya, berbicara kebenaran. Bagaimana cara majhulkan? Nah, tadi kaidahnya adalah alifnya diganti dengan ya dan dikasrahkan sebelum alif itu, maka jadilah qilal haqqu. Jadi qala menjadi qila. Nah, itu ya kaidahnya jika apa tadi? Sebelum huruf akhirnya itu berupa alif. Sebelum akhirnya berupa alif. Maka yang sebelum alif itu dikasrahkan, alifnya dirubah menjadi ya. Mudah-mudahan jelas. Wal fi'lul mudhari'u, kemudian kaidah untuk fi'il mudhari'. Yudammu awaluhu wa yuftahu qabla ma qabla akhirih. Didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Ya, didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Contoh, yasirru az-zahru ainain. Yasirru az-zahru ainain. Bunga itu membuat nyaman kedua mata. Cuci mata. Bunga itu menyejukkan pandangan. Wah, itu kalau bahasa kita, ya. Nah, yasirru dari sarra yasirru menjadi tusarru. Tusarrul ainani. Tusarrul ainani. Huruf pertamanya didomahkan, ini huruf ta. Ya, kenapa kok menjadi ta? Padahal tadi yasiru hurufnya ya. Karena naibul fa'ilnya di sini muannas. Ainani, dua mata, itu muannas. Dianggap oleh orang Arab muannas. Maka jadilah taknya di depan tak mutaharrikah, ya, tak muannas. Kalau yasirru kenapa ya? Karena az-zahru itu mudzakkar. Dianggap mudzakkar. Nah, yang jelas huruf pertamanya didomahkan, huruf kedua sebelum akhirnya yakni sin itu difathahkan. Tusarru ainani. Nah, itu kaidah. Contoh lain, yushahidun nasu al-la'ibina. Ya, manusia, para penonton itu menonton pertandingan. Menonton para pemain. Nah, dirubah menjadi yushahadu al-la'ibuna. Yushahadul la'ibuna. Para pemain itu ditonton. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'an. Jika sebelum huruf akhirnya itu adalah huruf ya, au wawan atau waw. Ini ya'an karena khabar kana. Wawan itu karena atap ke ya'an. Jadi wawan itu temannya ya'an. Kulibat, maka ya atau waw itu diubah menjadi alifan. Nah, ini kaidah sorob sebenarnya, ya, tapi dikenalkan di sini. Ini pembahasan sorob. Jadi kalau sebelum akhirnya itu berubah huruf ya atau waw, maka berubah menjadi alif. Contoh, yabi'ul fallahu al-qatna. Yabi'ul fallahu al-qatna. Para petani itu menjual kapas. Nah, yabi'u, perhatikan yabi'u,
huruf sebelum akhirnya itu huruf ya, ya, yaan tadi itu. Maka ya-nya ini nanti dirubah menjadi alif. Gantian. Kalau qala tadi alif menjadi qila, ya, alif menjadi ya. Sekarang ya menjadi alif. Menjadi yuba'ul qatnu. Nah, itu kapas dijual. Jadi kalau ya bi'u itu menjual, yuba'u itu dijual. Yasumul muslimuna ramadhana. Nah, ini yasumu waw sebelum akhir. Jadi yusamu ramadhanu. Ramadan dipuasai. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, sampai kaidah nomor 4. Nanti kita lanjutkan naibul fa'il di kaidah nomor 5 insyaallah di besok hari. Sebelum ditutup mungkin ada yang hendak ditanyakan. Ada waktu kurang lebih 2 atau 3 menit yang mengganti yang terlambat tadi. Silahkan kalau ada. Tidak ada ya, baik. Jika tidak ada, kita akhiri majelis kita hari ini. Semoga diberikan keberkahan, kefahaman dan keistiqomahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.